Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah wa wassalam ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian dirahmati Allah, kita telah berada di penghujung bulan Ramadan pada kajian yang ke-29, dan inilah insyaallah menjadi kajian akhir di tahun ini. Mudah-mudahan masih ada waktu kita berjumpa lagi di tahun yang akan datang. Mengakhiri khultum di bulan Ramadan tahun ini, saya lanjutkan kemarin ya kitab Ayal Walad ya. Al-Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali menegaskan fanaqulu qad wajaba 'ala saliki arba'atu umurin. Maka kami katakan, kata beliau, wajib 'ala salik, mereka as-salik adalah mereka yang ingin fokus hidupnya, membersihkan jiwanya. Jadi orang ingin membersihkan jiwanya, arba'atu umurin, memperhatikan 4 perkara. Al-amrul awal, perkara pertama, orang yang ingin jiwanya, hatinya bersih, yang harus diperhatikan pertama adalah i'tiqadun sahihun la yakunu fi bid'atun. Keyakinan yang sahih, keimanan yang sahih, akidah yang sahih, tidak ada bid'ah yang ada di dalam. Kita sering mendengar yang dikecam orang itu bid'ah dalam perkara syariat. Tapi Imam Ghazali fokus kepada akidah, karena akidah ini perkara yang paling mendasar. Justru ketika di dalam perkara akidah ada kekaburan, ada kebudekan, maka di level amal juga akan ada kekaburan. Jadi bagi orang yang ingin lelaku, hatinya bersih, akidahnya harus sahih, tidak ada debu-debu yang mengotorinya, sehingga amalnya pun menjadi bersih. Yang kedua, wasani taubatun nasuhun, melakukan taubat nasuha, la yarji'u ba'da ila zalati, tidak kembali melakukan kesalahan yang sama. Taubatan nasuha itu maksudnya di perkara itu dia benar-benar tobat. Masa sudah bilang tobat, mengucap istighfar berkali-kali, tapi melakukan kesalahan yang sama, nah itu bukan berarti bukan termasuk kategori taubatan nasuha. Jadi umatnya Rasulullah tidak layak melakukan kesalahan 2 kali dalam perkara yang sama. Loh, kita kan manusia biasa Pak. Ya, kita bukan malaikat, tentu tidak sempurna, tapi kita bisa ngerti kalau sudah tahu itu salah, jangan dilakukan berulang-ulang. Jadi umatnya Rasul itu mulia karena dipandu ilmu. Kalau sudah ngerti itu salah, segera tinggalkan. Sekalipun kita melakukan kesalahan, jangan melakukan kesalahan yang sama, karena kita manusia biasa. Jadi tobat dalam perkara X ya jangan diulang lagi aktivitas X tadi misalnya. Wasalisu istirdaul husumi, meminta kerelaan kepada musuh, hatta la yabqa li ahadin alaika haqqun, barangkali ada hak-hak yang tidak tertunaikan. Luar biasa ini, atau kepada musuh saja disampaikan oleh Imam Ghazali. Barangkali tentu saja bagi pemenang ada hak-hak yang dilanggar, jadi harus minta kerelaan. Kalau ada sesuatu yang berlebihan atau apa harus dikembalikan, jadi meminta kerelaan kepada musuh, luar biasa. Kemudian yang keempat, warabi'u tahsilu ilmi syariah, jadi nasihat beliau kepada muridnya untuk serius mempelajari ilmu syariat, qadra, pada level yang cukup, ma tu'addi bi awamirillahi ta'ala, agar kita bisa memahami tentang perintah-perintah Allah. Jadi ilmu syariat penting karena ilmu itu memandu amal kita, supaya amal kita tidak berjalan tanpa ilmu. Kalau amal tanpa ilmu ya bahaya, nanti tersesat karena tidak ada panduannya. Sebaliknya ilmu harus diamalkan. Baru kemudian summa minal ulumil ukhra, baru belajar ilmu-ilmu yang lain, matakunu fihi an-najah, hingga Anda bisa mencapai keselamatan atau kesuksesan. Jadi
Ini nyambung dengan di dalam kitab Ihya ya, ketika beliau mengkritik salah satu penyebab kemunduran umat Islam, urutan belajar yang salah. Harusnya orang belajar agama sebelum belajar yang lain. Jadi pelajaran agama itu seperti pondasi bagi ilmu yang lain. Percuma orang tinggi ilmunya tapi gak ngerti agama. Ilmu-ilmu dunia dipelajari membutuhkan waktu berbulan-bulan, S1, S2, S3, tapi dia tumpul dalam ilmu agama, itu fitnah yang luar biasa ya. Jadi fardu ain itu belajar agama, harus disempatkan waktunya belajar agama, baru ilmu lain itu menambah, tambahan saja. Jadi sifatnya fardu kifayah, hanya tambahan saja, sehingga ilmu dipelajari melahirkan ketaatan kepada Allah. Kalau enggak, untuk apa mau level gelar apapun, setinggi apapun pendidikan Anda, tapi kalau tidak meningkatkan ketaatan pada Allah, maka nggak ada gunanya. Sekali lagi, dalam belajar agama, kalau sudah terlanjur tidak ada kata terlambat. Harusnya memang urutannya begitu, tapi Pak sudah terlanjur, dulu nggak pernah belajar agama, tidak ada kata terlambat belajar agama, harus disempatkan waktunya belajar agama. Melalui kultum yang singkat awal Ramadan sampai akhir ini, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dari lubuk hati yang dalam, agar kita mengisi waktu-waktu hidup ini dengan terus belajar agama, sehingga ada perubahan step by step. Berapapun perubahan, Allah melihat kesungguhan kita. Terakhir, saya ingin menyampaikan kisah ini agak lama ini. Jadi Imam Ash-Shibli ini pernah belajar 400 guru, luar biasa ini. Tidak ada satu guru, 400 guru, dan mengkaji 4000 hadis. Terus beliau katakan, dari ribuan hadis ada satu hadis yang aku jadikan pegangan. Apa itu? I'mali dunyaka biqadri maqamika fiha. Beramallah untuk duniamu seukuran kamu tinggal di dalamnya. Berapa lama kita di dunia? Singkat. Jadi orang muslim bertakwa, kacamatanya dua, dunia akhirat. Dunia akhirat menjadi bagian tidak terpisahkan. Apa yang kita kerjakan di dunia berakibat di akhirat. Masa depan kita di akhirat ditentukan di dunia. Jadi melihat masalah dengan dua kacamata, dunia dan akhirat menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Beramallah untuk akhiratmu seukuran keabadianmu di sana. Kita tahu di akhirat itu abadi, sampai-sampai Rasul mengingatkan kehidupan dunia, la aisha illa aishal akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Biasa. Kemudian yang ketiga, wa'mal lillah. Beramallah untuk Allah biqadri hajatika ilahi, sesuai kadar kebutuhan pada Allah. Dan jenis saya butuh Allah apa enggak. Nah, beramallah untuk Allah sesuai kadar kebutuhan Anda. Merasa butuh enggak? Dan yang terakhir, wa'mal linnar. Silahkan beramal untuk neraka biqadri sabrika alaiha, sesuai dengan kadar kesabaran Anda di neraka. Nek pancen kuat ning neraka ya monggo, nek pengen maksiat kados sing ngoten sing dimaksud. Mugi-mugi Bapak Ibu sedaya wonten kinul manfaate dumateng kula panjenengan sedaya. Sekali lagi saya mohon maaf ada kata-kata diksi yang tidak tepat dari awal sampai akhir. Hamba yang fakir, yang tidak masih banyak harus belajar ini, banyak kekurangannya. Mudah-mudahan kita sambung silaturahim pemikiran ini. Insya Allah Allah berikan waktu, mudah-mudahan ya kesempatan, kesehatan, sehingga bisa berjumpa kembali di tahun yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.